Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi-potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Panggi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Panggi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribunnews on Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Panggi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif ya, tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, ini konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir
3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini. Ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari saya mengatakan waktu itu presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement presiden tadi menunjukkan keberpihakannya boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah istilahnya saya adalah kepanikan elektoral gitu. Kepanikan bukan panik buy, ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24 akhirnya presiden turun gunung. Ya, itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini bahwa ini akan ada satu putaran dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN. Kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah. Kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di istana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota.
Tapi Presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polkam juga itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan apa namanya, mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Panggi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah, itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya.
betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya. Dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik, politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan Presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi Presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti Presiden ketika berstatement itu, Presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, Presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Bange. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Ya, soal apakah efeknya dengan dukungan Presiden, ya pasti Presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi Presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola, namanya istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau.
tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Bangi. Ini menyoal menteri, Bang Bangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga. Kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Pangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah, sekarang setelah debat 2 kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur misalnya? Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap. Dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu? Karena lain soal kalau nanti Prabowo, Gibran diusung oleh PDIP, mungkin masih bisa lah dijalin kasih. Tapi bisa dibayangkan Mbak, 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah, artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten, menunjukkan bahwa nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur. Menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja, saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi big bone tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolap Mbak. Itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct list, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi
Ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polkam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Mhm. Karena Prof Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi, in interim ya, saya lupa Ya. namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke apa, ke Muni ya, ke area apa, Budi Ari ya, Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Hmm. Kok beliau harusnya kan Menko Polkam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga bertanya, sebenarnya kan PDIP juga bilang kita mundur ini, sebenarnya kita mau mundur, menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada Menteri apa namanya, aparatur negara, ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya. Baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi. Karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara Presiden dengan Menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan Presiden ketemu dengan Menteri ini, pasti dipertahankan. Kalau nggak, dinonjobkan. Jadi, kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian Menteri Menko menjadi tulang punggung Presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian, itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah, supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden. Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat apa, noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua apa namanya ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak. Semua menteri bertujuan untuk memihak, berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah tidak lagi, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP kan, PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat, Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus bicara tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi, untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak, karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan, biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman, diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan
nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung di debat tidak mungkin Prof Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh, ya bisa iya bisa ngaruh. Ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik, ya namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf, dan juga orang Indonesia kan dermawan. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap simpatik dengannya Prof Mahfud, karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof Mahfud sendiri, kan selama ini Prof Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof Mahfud di situ yang mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya, sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak, kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah itu kekurangannya. Nah sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi pernah berjuang dengan presiden iya. Nah jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam, sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang. Ya sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita.
dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis, Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf. Ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara. Bukan pekerjaan saya, masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain, karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem, nanti deadlock, Mbak. Terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, ambil presidennya, adili. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Panggi Syarwi Caniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Panggi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Panggi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Panggi Syarwi Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga, karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan, Mbak, semua menterinya mundur, karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi, karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain, karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Panggi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Panggi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribun Sound Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Panggi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Eh, tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif ya, tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, ini konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan, dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari, saya mengatakan waktu itu, presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement presiden tadi menunjukkan keberpihakannya, boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral gitu. Kepanikan bukan panik ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24 akhirnya presiden turun gunung. Ya, itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini bahwa ini akan ada satu putaran dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat.
Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN, kemarin ada camat yang pakai baju 02 kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah, kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan presiden untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di istana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota. Tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polkam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan, kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa
ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Pangi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya. Dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Pangi. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Iya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha
Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola, namanya istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara, dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Bangi. Ini menyoal menteri, Bang Bangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Bangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik, akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah, sekarang setelah dua kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data
tentang apa yang terjadi, kenapa saya harus mundur Ya. misalnya. Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau, beliau kan juga tidak akan dianggap. Dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu? Karena lain soal kalau nanti Prabowo Gibran diusung oleh PDIP mungkin masih bisa lah dijalin kasih, tapi bisa dibayangkan Mbak 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten menunjukkan bahwa boleh nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur. Menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi big bone, tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolap Mbak. Itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct and direct list, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polhukam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof. Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof. Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya. Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof. Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polhukam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga bertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang, kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada menteri aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya. Baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi. Karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara presiden dengan menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan presiden ketemu dengan menteri ini pasti dipertahankan. Kalau nggak dinonjolkan. Jadi kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian menteri Menko menjadi tulang punggung presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian, itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah, supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden.
Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek, ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak. Semua menteri bertujuan untuk memihak, berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk, ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP, kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat, Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof. Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus mencari tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi, untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya, kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak, karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan, biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof. Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof. Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof. Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung, di debat tidak mungkin Prof. Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral, nggak ngaruh atau ngaruh, bisa bisa ngaruh. Ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik, sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik, ya, namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf, dan juga orang Indonesia kan dermawan. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof. Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa, untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap simpatik dengannya Prof. Mahfud, karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof. Mahfud sendiri, kan selama ini Prof. Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof. Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof. Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip.
Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya, sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak, kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, Ya. jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah, itu kekurangannya. Nah, sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi pernah berjuang dengan presiden, iya. Nah, jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur, karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Panggi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Panggi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang. Ya, sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan Satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk Satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf, ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara, bukan pekerjaan saya. Masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain. Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, adili. Gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Panggi Syarwi Caniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribun Fokus.
kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Pangi, kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribuners on Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Pangi Syarwi Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ini melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribuners on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Pangi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribuners on Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Pangi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif, ya tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian Presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement Presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, ini konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan.
nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari, saya mengatakan waktu itu, presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement Presiden tadi menunjukkan keberpihakannya boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan Presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral. Gitu. Kepanikan, bukan panik buying, ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24, akhirnya Presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini, bahwa ini akan ada satu putaran, dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN, kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah, kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari Presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh Presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan Presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode Presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di sana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden
untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota. Tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah itu membuat Menko Polkam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan apa namanya, mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Panggi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat, harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah, itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip
menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya. Dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Bangi. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Ya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putaran menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola, namanya istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Dan ini
sangat keras permainannya. Nah sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Pangi. Ini menyoal menteri, Bang Pangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Pangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah sekarang setelah debat 2 kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur misalnya? Itu kan lebih berkelas. Nah persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap. Dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu? Karena lain soal kalau nanti Prabowo Gibran diusung oleh PDIP mungkin masih bisa lah dijalin kasih, tapi bisa dibayangkan Mbak 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah artinya mungkin daripada kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak 6 bulan ya. Nah ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten menunjukkan bahwa nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur, menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu 02 saja, saya bilang boleh berpihak kepada 02, tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya.
kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada kemudian Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi backbone tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolek Mbak. Itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct man and direct list, menteri yang proporsional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polkam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya. Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polkam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga bertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada Menteri aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya. Baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi. Karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara Presiden dengan Menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan Presiden ketemu dengan Menteri ini pasti dipertahankan. Kalau nggak dinonjolkan. Jadi kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian Menteri Menko menjadi tulang punggung Presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian, itu juga salah satu cara untuk membuat Presiden efek jerah, supaya Presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment Presiden. Kalau Presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek, ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak. Semua menteri bertujuan untuk memihak, berkampanye untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya Presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa Presiden tidak punya trust, Presiden tidak punya wibawa, dan Presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus bicara tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi, untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk
Kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak, karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan, Mhm. biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung di debat tidak mungkin Prof Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh, bisa iya Ah, bisa ngaruh ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur, kemudian orang ramai-ramai empatik ya, namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf, dan juga orang Indonesia kan dermawan. hmm. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap Mhm. simpatik dengannya Prof Mahfud, karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof Mahfud sendiri, kan selama ini Prof Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof Mahfud ini apa enggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Ah, Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof Mahfud di situ yang hmm, mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya, sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak. Kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, ya. jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah itu kekurangannya. Nah sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi Hmm. pernah berjuang dengan presiden iya. Nah jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi-potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang. Ya sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Ya. Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah.
Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis, Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf. Ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara. Bukan pekerjaan saya. Masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak. Pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini. Karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain. Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak. Menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, adili. Gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Panggi Syarwicaniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Panggi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Panggi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Panggi Syarwicaniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan, Mbak, semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi
pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Panggi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Panggi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribun Sound Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Panggi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif ya, tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar, presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah, dari statement presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, inilah konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan, dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari saya mengatakan waktu itu, presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement presiden tadi menunjukkan keberpihakannya, boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral gitu. Kepanikan bukan panik ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian
kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24 akhirnya presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini bahwa ini akan ada satu putaran dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 51 sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN. Kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah. Kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya. Akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di istana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota, tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polkam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan, kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk
legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan apa namanya, mereka begitu berani gitu ya, Hmm. tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Pangi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya. Dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut.
Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Bangi. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Ya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola namanya, istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair? Pemilu yang masih tidak diskriminatif. Pemilu yang masih yang tidak partisan. Pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Bangi. Ini menyoal menteri, Bang Bangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Bangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya
tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik, akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung, ya, tidak pekeuh, ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah, sekarang setelah debat 2 kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur misalnya? Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap. Dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu? Karena lain soal kalau nanti Prabowo Gibran diusung oleh PDIP, mungkin masih bisa lah dijalin kasih. Tapi bisa dibayangkan Mbak, 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah, artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten, menunjukkan bahwa nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur. Menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja, saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi backbone, tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang collapse Mbak. Jadi itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct list, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polhukam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof. Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof. Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke Budi Ari ya. Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof. Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polhukam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga bertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang, kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada Menteri aparatur negara ASN ya,
juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya. Baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi. Karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara Presiden dengan Menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan Presiden ketemu dengan Menteri ini pasti dipertahankan. Kalau nggak dinonjolkan. Jadi kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian menteri Menko menjadi tulang punggung presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah, supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden. Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek, ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak. Semua menteri bertujuan untuk memihak, berkampanye untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk, ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat, Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof. Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus bicara tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi, untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak, karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan, biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof. Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof. Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof. Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung di debat tidak mungkin Prof. Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh, bisa bisa ngaruh. Ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik, sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik, ya namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf, dan juga orang Indonesia kan dermawan. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof. Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa, untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap simpatik dengannya Prof. Mahfud, karena memang udah terlambat juga kan. Tapi
bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof. Mahfud sendiri, kan selama ini Prof. Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof. Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof. Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof. Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya, sehingga beliau Menko, tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak. Kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof. Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang ngontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah, itu kekurangannya. Nah, sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi pernah berjuang dengan presiden, iya. Nah, jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur, karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang. Ya, sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan Satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk Satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan, bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf, ngapain saya membuktikan, saya nggak digaji negara, bukan pekerjaan saya, masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini.
Karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain, karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, ambil presidennya, adili. Gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Pangi Syarwi Caniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Pangi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Pangi Syarwi Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain, karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Pangi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribunnews on Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Pangi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif, ya tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar, presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu,
Nah, pada konteks itulah kemudian Presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement Presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, ini konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan, dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari saya mengatakan waktu itu, Presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement Presiden tadi menunjukkan keberpihakannya boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan Presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral. Gitu. Kepanikan, bukan panik buy, ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24, akhirnya Presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini, bahwa ini akan ada satu putaran, dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN. Kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah. Kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari Presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh Presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan Presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya. Akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ.
Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di istana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota. Tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polhukam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan, kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan apa namanya, mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Panggi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat, harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah, itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi
dalam konteks praktek ketatanegaraan selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya. Dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Bange. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Ya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola, namanya istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos.
Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden yang harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Bangi. Ini menyoal menteri, Bang Bangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga. Kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Bangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik, akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah, sekarang setelah dua kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi, kenapa saya harus mundur misalnya. Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap. Dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu? Karena lain soal kalau nanti Prabowo Gibran diusung oleh PDIP, mungkin masih bisa lah dijalin kasih. Tapi bisa dibayangkan Mbak, 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah, artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten menunjukkan bahwa boleh nggak harus mundur misalnya.
Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur. Menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena Ya. ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi big bone tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolap, Mbak. Itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct man and direct please, menteri yang proporsional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polkam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya. Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polkam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga bertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur, menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada menteri aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya, baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi, karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara presiden dengan menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan presiden ketemu dengan menteri ini pasti dipertahankan. Kalau nggak dinonjolkan. Jadi kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian menteri Menko menjadi tulang punggung presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah, supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden. Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak. Semua menteri bertujuan untuk memihak, berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP kan, PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat, Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden.
dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertatanegara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof. Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus mencari tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak. Karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan. Biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof. Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden dengan apabila nanti Prof. Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof. Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung di debat tidak mungkin Prof. Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh ya bisa bisa ngaruh. Ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik ya namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf dan juga orang Indonesia kan dermawan. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof. Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap simpatik dengannya Prof. Mahfud karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof. Mahfud sendiri, kan selama ini Prof. Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof. Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof. Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof. Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak. Kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof. Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah, itu kekurangannya. Nah, sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi pernah berjuang dengan presiden iya. Nah, jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi-potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Gitu.
Oke. Baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang. Ya, sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Ya. Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan Satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk Satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis, Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf, ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara, bukan pekerjaan saya, masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain, karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem, nanti deadlock, Mbak. Terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, adili. Gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Pangi Syarwicaniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Pangi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Pangi Syarwicaniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga, karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan, Mbak, semua menterinya mundur, karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi, karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain,
Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribunnews on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Panggi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Panggi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribunnews on Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Panggi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif, ya tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar, presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, ini konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan, dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari, saya mengatakan waktu itu, presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini
dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement Presiden tadi menunjukkan keberpihakannya boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan Presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral gitu. Kepanikan, bukan panik buy, ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24 akhirnya Presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini bahwa ini akan ada satu putaran dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN. Kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah. Kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari Presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh Presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan Presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya. Akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode Presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di istana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, kemudian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota. Tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polkam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah,
Saya mengatakan kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan apa namanya, mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Pangi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat, harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya, dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah
bagi saya pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Bangi. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Iya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola namanya, istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair? Pemilu yang masih tidak diskriminatif. Pemilu yang masih yang tidak partisan. Pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Bangi. Ini menyoal menteri, Bang Bangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan
dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Pangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat apa namanya serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah, sekarang setelah debat 2 kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur misalnya? Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat. Tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap. Dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu. Karena lain soal kalau nanti Prabowo, Gibran diusung oleh PDIP, mungkin masih bisa lah dijalin kasih. Tapi bisa dibayangkan Mbak, 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah, artinya mungkin daripada kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten, menunjukkan bahwa nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur, menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi big bone, tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolap Mbak. Itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct and direct list, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polhukam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof. Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof. Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya. Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof. Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polhukam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga bertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang kita mundur ini
sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada Menteri aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya, baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi. Karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara Presiden dengan Menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan Presiden ketemu dengan Menteri ini pasti dipertahankan. Kalau nggak dinonjolkan. Jadi, kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian Menteri Menko menjadi tulang punggung Presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden. Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak semua menteri, bertujuan untuk memihak berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof. Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus bicara tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak. Karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan. Biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman, diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof. Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof. Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof. Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung, di debat tidak mungkin Prof. Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh ya bisa bisa ngaruh. Ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik ya, namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf dan juga orang Indonesia kan dermawan.
Hmm. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah, dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof. Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap Mhm. simpatik dengannya Prof. Mahfud karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof. Mahfud sendiri, kan selama ini Prof. Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof. Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof. Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Ah, Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan, minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof. Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak, kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, ya. jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof. Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah itu kekurangannya. Nah sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi Hmm. pernah berjuang dengan presiden iya. Nah jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam sehingga potensi-potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke. Baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang. Ya sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Ya. Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini dan kita harus menghentikan satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin termasuk satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak.
Itu kan tipis-tipis Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf. Ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara. Bukan pekerjaan saya. Masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak. Pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini. Karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain. Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak. Menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, ambil presidennya, adili. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Pangi Syarwi Caniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Pangi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Pangi Syarwi Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Pangi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribunnews on Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Pangi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya.
Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif, ya tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, inilah konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan, dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari, saya mengatakan waktu itu, presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement presiden tadi menunjukkan keberpihakannya, boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral. Gitu. Kepanikan, bukan panik ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24, akhirnya presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini, bahwa ini akan ada satu putaran, dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN, kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah, kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah.
misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya, kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan, kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran, bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan, dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di istana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota, tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polkam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan, kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Panggi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu.
Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan, selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya. Dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik, politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Bange. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Ya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih,
Kemensos itu mengelola, namanya istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Pangi. Ini menyoal menteri, Bang Pangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Pangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik, akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah, sekarang setelah debat 2 kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur misalnya? Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap, dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu, karena lain soal kalau nanti Prabowo Gibran diusung oleh PDIP, mungkin masih bisa lah dijalin kasih, tapi bisa dibayangkan Mbak 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh,
nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah, artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan, Mbak, 6 bulan ya. Ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten, menunjukkan bahwa boleh nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur, menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi backbone tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang collapse, Mbak. Jadi itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct list, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polkam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof. Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof. Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya. Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof. Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polkam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga bertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang, kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada Menteri aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya, baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi. Karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara Presiden dengan Menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan Presiden ketemu dengan Menteri ini, pasti dipertahankan. Kalau nggak, dinonjolkan. Jadi, kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian Menteri Menko menjadi tulang punggung Presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian, itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah, supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden. Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek, ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak. Semua menteri bertujuan untuk memihak, berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah
bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof. Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus bicara tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak. Karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan. Biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman, diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof. Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof. Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof. Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung, di debat tidak mungkin Prof. Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh, bisa bisa ngaruh. Ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik ya, namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf dan juga orang Indonesia kan dermawan. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof. Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap simpatik dengannya Prof. Mahfud, karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof. Mahfud sendiri, kan selama ini Prof. Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof. Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof. Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof. Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya, sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak, kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof. Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang ngontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah, itu kekurangannya. Nah, sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi
akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi pernah berjuang dengan presiden, iya. Nah, jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur, karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam, sehingga potensi-potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi, karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang? Ya, sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf, ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara, bukan pekerjaan saya, masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain, karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, ambil presidennya, adili. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Pangi Syarwicaniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Pangi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Pangi Syarwicaniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga, karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip.
itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi-potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain. Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Panggi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Panggi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribunnews on Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Panggi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif, ya tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar, presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian Presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement Presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, ini konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan, dan saya nggak kaget Mbak
Mbak Nila, ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak Presiden bertarung, maka sebetulnya Presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, Presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari saya mengatakan waktu itu, Presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement Presiden tadi menunjukkan keberpihakannya boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan Presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral. Gitu. Kepanikan, bukan panik buy, ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24, akhirnya Presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini, bahwa ini akan ada satu putaran, dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN. Kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah. Kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari Presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh Presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan Presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode Presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di istana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota, tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polkam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri.
Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan jadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan apa namanya, mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Panggi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat, harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah, itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya.
Dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik, politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan Presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi Presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti Presiden ketika berstatement itu, Presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, Presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Bangi. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Ya, soal apakah efeknya dengan dukungan Presiden, ya pasti Presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi Presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola, namanya istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan
dijadikan bansos, BLT atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Bangi. Ini menyoal menteri, Bang Bangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga. Kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Pangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah, sekarang setelah debat 2 kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi, kenapa saya harus mundur misalnya. Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap. Dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu? Karena lain soal kalau nanti Prabowo Gibran diusung oleh PDIP mungkin masih bisa lah dijalin kasih, tapi bisa dibayangkan Mbak 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah, artinya mungkin daripada kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten, menunjukkan bahwa nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur. Menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja, saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi big bone tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolap Mbak. Itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct list, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polhukam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof. Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi
in interim ya, saya lupa Ya. namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke apa, ke Muni ya, ke area apa, Budi Ari ya, Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polhukam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga bertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada Menteri apa namanya, aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya. Baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi. Karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara Presiden dengan Menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan Presiden ketemu dengan Menteri ini pasti dipertahankan. Kalau nggak dinonjolkan. Jadi kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian Menteri Menko menjadi tulang punggung Presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah, supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden. Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat apa noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua apa namanya ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak semua menteri, bertujuan untuk memihak berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus bicara tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak. Karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan. Biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman, diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi
Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof Mahfud, karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung di debat tidak mungkin Prof Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh, ya bisa bisa ngaruh. Ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik, sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik, ya namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf, dan juga orang Indonesia kan dermawan. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa, untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap simpatik dengannya Prof Mahfud, karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof Mahfud sendiri, kan selama ini Prof Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof Mahfud di situ yang mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya, sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak, kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah itu kekurangannya. Nah sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi pernah berjuang dengan presiden, iya. Nah jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur, karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam, sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi, karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang. Ya sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini. Dan
kita harus menghentikan Satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk Satgas Saksi Kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan, bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis, Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf. Ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara, bukan pekerjaan saya. Masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain. Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem, nanti deadlock, Mbak. Terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, adili. Gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Panggi Syarwi Caniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Panggi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Panggi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Panggi Syarwi Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain, karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Panggi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Panggi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribun Sound Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Panggi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Eh, tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif ya, tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, ini konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan, dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari, saya mengatakan waktu itu, presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement presiden tadi menunjukkan keberpihakannya, boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral gitu. Kepanikan bukan panik ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24 akhirnya presiden turun gunung. Ya, itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini bahwa ini akan ada satu putaran dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat.
Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN, kemarin ada camat yang pakai baju 02 kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah, kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan presiden untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di istana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota. Tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polkam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan, kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran.
Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya, untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Pangi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya, dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Pangi. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Iya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa
dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola, namanya istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara, dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Bangi. Ini menyoal menteri, Bang Bangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Bangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik, akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin, karena
nggak enak kan gitu, jadi beban. Nah, sekarang setelah debat 2 kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur Ya. misalnya? Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat. Tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau, beliau kan juga tidak akan dianggap. Dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu? Karena lain soal kalau nanti Prabowo, Gibran diusung oleh PDIP, mungkin masih bisa lah dijalin kasih. Tapi bisa dibayangkan Mbak, 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah, artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten menunjukkan bahwa nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur. Menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi backbone, tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolap Mbak. Jadi itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct man and direct please, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polhukam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof. Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof. Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya. Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof. Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polhukam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga bertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang, kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada menteri aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya. Baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi. Karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara presiden dengan menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan presiden ketemu dengan menteri ini pasti dipertahankan. Kalau nggak dinonjolkan. Jadi kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian menteri Menko menjadi tulang punggung presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian itu juga salah satu cara untuk
membuat presiden efek jerah, supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden. Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek, ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak semua menteri, bertujuan untuk memihak berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk, ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP, kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat, Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari presiden untuk Prof. Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus bicara tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi, untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak, karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan, biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman, diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof. Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof. Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof. Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung, di debat tidak mungkin Prof. Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh, bisa bisa ngaruh. Ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik, sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik, ya namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf, dan juga orang Indonesia kan dermawan. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof. Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa, untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap simpatik dengannya Prof. Mahfud, karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof. Mahfud sendiri, kan selama ini Prof. Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof. Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof. Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi,
potensi kecurangan, minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof Mahfud di situ yang mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak. Kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, Ya. jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah, itu kekurangannya. Nah, sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden tapi pernah berjuang dengan presiden iya. Nah, jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi-potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang? Ya, sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini dan kita harus menghentikan satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf, ngapain saya membuktikan, saya nggak digaji negara, bukan pekerjaan saya, masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain, karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, ambil presidennya, adili. Gitu. Itu aja.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Pangi Syarwi Caniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Pangi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Pangi Syarwi Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Pangi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribunnews on Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Pangi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif, ya tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian Presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement Presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi.
Nah, inilah konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan, dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari saya mengatakan waktu itu, presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement Presiden tadi menunjukkan keberpihakannya, boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan Presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral. Gitu. Kepanikan, bukan panik buying, ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24, akhirnya Presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini, bahwa ini akan ada satu putaran, dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN, kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah, kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari Presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh Presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan Presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode Presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di sana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi
Yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota. Tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah itu membuat Menko Polkam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi supaya kepentingan jadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan, kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan apa namanya, mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Pangi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah, itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan?
Jadi menurut saya Presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya Presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya. Dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan Presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum, karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi Presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti Presiden ketika berstatement itu, Presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, Presiden ini adalah Presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Pange. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Ya, soal apakah efeknya dengan dukungan Presiden, ya pasti Presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi Presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola namanya, istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden, anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ.
Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar. Gitu. Nah, itu saja Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Pangi. Ini menyoal menteri, Bang Pangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Pangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik, akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung, ya, tidak pekeuh ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah, sekarang setelah dua kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur misalnya? Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap. Dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu? Karena lain soal kalau nanti Prabowo, Gibran diusung oleh PDIP, mungkin masih bisa lah dijalin kasih. Tapi bisa dibayangkan Mbak, 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah, artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota, kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten, menunjukkan bahwa nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur. Menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja, saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan
dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi backbone tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolap Mbak. Jadi itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang sekjen kabinet, menteri direct man and direct please, menteri yang proporsional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polkam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya, Kominfo. Nah itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polkam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah konteks ini yang kemudian saya juga bertanya, sebenarnya kan PDIP juga bilang kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada menteri aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya, baik mundur saja, karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi, karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral, karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara presiden dengan menteri ini. Nah kalau persamaan kepentingan presiden ketemu dengan menteri ini pasti dipertahankan, kalau nggak dinonjolkan. Jadi kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian menteri Menko menjadi tulang punggung presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah, supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden. Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak. Semua menteri bertujuan untuk memihak, berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus bicara tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Oke.
saya nggak tahu ya, kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak, karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan, Mhm. biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung di debat tidak mungkin Prof Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh ya bisa iya Ah, bisa ngaruh ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik ya namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf dan juga orang Indonesia kan dermawan. hmm. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap Mhm. simpatik dengannya Prof Mahfud karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof Mahfud sendiri, kan selama ini Prof Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof Mahfud ini apa enggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Ah, Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof Mahfud di situ yang hmm, mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak. Kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, ya. jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah itu kekurangannya. Nah sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi Hmm. pernah berjuang dengan presiden iya. Nah jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi-potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang. Ya sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Ya. Mega itu pernah
menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis, Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf. Ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara. Bukan pekerjaan saya, masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain. Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, adili. Gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Panggi Syarwicaniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribun Sound Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Panggi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Panggi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribun Sound Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Panggi Syarwicaniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ini melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan, Mbak, semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain, karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribun Sound Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi
pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Panggi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Panggi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribun Sound Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Panggi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif ya, tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar, presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, ini konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan, dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari saya mengatakan waktu itu, presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement presiden tadi menunjukkan keberpihakannya boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral. Gitu. Kepanikan, bukan panik ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian
kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24 akhirnya presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini bahwa ini akan ada satu putaran dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN, kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah, kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di istana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota. Tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polkam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan, kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk
legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan apa namanya, mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Pangi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat, harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm, demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya, dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut.
Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Bangi. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Ya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola namanya, istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden, dan anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara, dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Bangi. Ini menyoal menteri, Bang Bangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga. Kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Bangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya
tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik, akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung, ya, tidak pekeuh, ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah, sekarang setelah debat 2 kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur misalnya? Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap, dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu, karena lain soal kalau nanti Prabowo Gibran diusung oleh PDIP mungkin masih bisa lah dijalin kasih, tapi bisa dibayangkan Mbak 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah, artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten, menunjukkan bahwa nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur, menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja, saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi big bone, tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolap Mbak. Itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct man and direct list, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polhukam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof. Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof. Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya. Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof. Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polhukam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga mempertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang, kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada Menteri aparatur negara ASN ya,
juga tidak diberdaya gunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya. Baik Hmm. mundur saja. Karena tidak diberdaya gunakan juga oleh Presiden Jokowi. Karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara Presiden dengan Menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan Presiden ketemu dengan Menteri ini pasti dipertahankan. Kalau nggak dinonjolkan. Jadi kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian Menteri Menko menjadi tulang punggung Presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden. Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Hmm. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak semua menteri, bertujuan untuk memihak berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof. Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus mencari tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak. Karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan. Biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman, diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof. Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof. Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof. Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung di debat tidak mungkin Prof. Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh ya bisa bisa ngaruh. Ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik ya, namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf dan juga orang Indonesia kan dermawan. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof. Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap simpatik dengannya Prof. Mahfud karena memang udah terlambat juga kan. Tapi
bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof. Mahfud sendiri, kan selama ini Prof. Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof. Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof. Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan, minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof. Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya, sehingga beliau Menko, tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak, kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof. Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah, itu kekurangannya. Nah, sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawahan dari presiden, tapi pernah berjuang dengan presiden, iya. Nah, jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur, karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang. Ya, sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan Satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk Satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf, ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara, bukan pekerjaan saya, masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini.
Karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain, karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, adili, gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Pangi Syarwi Caniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribun News on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Pangi, kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribun News on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Pangi Syarwi Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan, Mbak, semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain, karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribun News on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Pangi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribun News on Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Pangi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif, ya tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu,
Nah, pada konteks itulah kemudian Presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement Presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, ini konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari, saya mengatakan waktu itu, Presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement Presiden tadi menunjukkan keberpihakannya boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan Presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral. Gitu. Kepanikan, bukan panik ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24 akhirnya Presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini bahwa ini akan ada satu putaran dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN, kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah, kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari Presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh Presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan Presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ.
Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di sana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota. Tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polhukam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menham Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan, kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Panggi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat, harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah, itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi
dalam konteks praktek ketatanegaraan selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya. Dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Bangi. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Ya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola namanya, istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos.
Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden, anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara, dan ini sangat keras permainannya. Nah sekarang apa? Yang mengelola bansos BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Pangi. Ini menyoal menteri, Bang Pangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Pangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik, akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah kemarin kan bagaimanapun di dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah sekarang setelah debat, 2 kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur misalnya? Itu kan lebih berkelas. Nah persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap, dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu, karena lain soal kalau nanti Prabowo Gibran diusung oleh PDIP, mungkin masih bisa lah dijalin kasih, tapi bisa dibayangkan Mbak 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Nah ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten menunjukkan bahwa boleh nggak harus mundur misalnya.
Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur. Menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja, saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi backbone tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolap, Mbak. Itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct man and direct please, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polkam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof. Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof. Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya. Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof. Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polkam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga bertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang, kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada Menteri aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya, baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi. Karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara Presiden dengan Menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan Presiden ketemu dengan Menteri ini, pasti dipertahankan. Kalau nggak, dinonjolkan. Jadi, kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian Menteri Menko menjadi tulang punggung Presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian, itu juga salah satu cara untuk membuat Presiden efek jerah, supaya Presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment Presiden. Kalau Presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek, ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak Presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak Presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak. Semua menteri bertujuan untuk memihak, berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya Presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa Presiden tidak punya trust, Presiden tidak punya wibawa, dan Presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai Presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang kalau masih ada PDIP, kan PDIP masih bisa mengingatkan Presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat, Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara Presiden.
dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof. Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus mencari tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak. Karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan. Biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman, diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof. Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof. Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof. Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung, di debat tidak mungkin Prof. Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh, bisa bisa ngaruh. Ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik, sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik ya, namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf, dan juga orang Indonesia kan dermawan. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof. Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa, untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap simpatik dengannya Prof. Mahfud, karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof. Mahfud sendiri, kan selama ini Prof. Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof. Mahfud ini apa enggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof. Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Karena itu Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof. Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya, sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu, Mbak. Kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof. Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah, itu kekurangannya. Nah, sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi pernah berjuang dengan presiden, iya. Nah, jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan, Mbak, semua menterinya mundur, karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu.
Oke. Baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang. Ya, sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Ya. Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis, Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf, ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara, bukan pekerjaan saya. Masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain. Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, ambil presidennya, adili. Gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Pangi Syarwi Caniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Pangi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Pangi Syarwi Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan, Mbak, semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain.
Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribunnews on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Panggi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Panggi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribunnews on Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Panggi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu, bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif, ya tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian Presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah, dari statement Presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, inilah konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan, dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari saya mengatakan waktu itu, presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini
dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement Presiden tadi menunjukkan keberpihakannya boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan Presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral gitu. Kepanikan, bukan panik buy, ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24 akhirnya Presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini bahwa ini akan ada satu putaran dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 51 sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN. Kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah. Kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari Presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh Presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan Presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode Presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di sana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, kemudian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota, tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polkam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah,
saya mengatakan kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan apa namanya, mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Pangi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat, harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah, itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya, dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah
bagi saya pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara seperti Yusril atau yang lain bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Bangi. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Ya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putaran menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola namanya, istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair? Pemilu yang masih tidak diskriminatif. Pemilu yang masih yang tidak partisan. Pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Bangi. Ini menyoal menteri, Bang Bangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan
dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Pangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun di dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat apa namanya serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah, sekarang setelah debat 2 kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur misalnya. Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap. Dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu. Karena lain soal kalau nanti Prabowo, Gibran diusung oleh PDIP, mungkin masih bisa lah dijalin kasih. Tapi bisa dibayangkan Mbak, 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah, artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten menunjukkan bahwa nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur. Menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi big bone tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolek Mbak. Itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct man and direct please, menteri yang proporsional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polhukam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof. Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof. Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya. Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof. Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polhukam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga mempertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang kita mundur ini
sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada Menteri aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya, baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi. Karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara Presiden dengan Menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan Presiden ketemu dengan Menteri ini pasti dipertahankan. Kalau nggak dinonjolkan. Jadi, kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian Menteri Menko menjadi tulang punggung Presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian, itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah, supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden. Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek, ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak. Semua menteri bertujuan untuk memihak, berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang kalau masih ada PDIP, kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat, Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof. Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus bicara tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi, untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya, kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak. Karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan. Biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof. Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof. Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof. Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung di debat tidak mungkin Prof. Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral, nggak ngaruh atau ngaruh, bisa bisa ngaruh. Ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik, sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik ya, namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf, dan juga orang Indonesia kan dermawan. Kemudian orang
juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah, dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof. Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap simpatik dengannya Prof. Mahfud, karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof. Mahfud sendiri, kan selama ini Prof. Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof. Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof. Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof. Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya, sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak, kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof. Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah, itu kekurangannya. Nah, sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi pernah berjuang dengan presiden, iya. Nah, jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur, karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang? Ya, sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan Satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk Satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak.
Itu kan tipis-tipis Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf. Ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara. Bukan pekerjaan saya. Masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak. Pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini. Karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain. Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak. Menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, ambil presidennya, adili. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Pangi Syarwi Caniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Pangi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Pangi Syarwi Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Pangi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribunnews on Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Pangi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya.
Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif, ya tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, inilah konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan, dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari, saya mengatakan waktu itu, presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement presiden tadi menunjukkan keberpihakannya, boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral. Gitu. Kepanikan, bukan panik ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24, akhirnya presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini, bahwa ini akan ada satu putaran, dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN, kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah, kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah.
misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya, kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan, kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran, bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan, dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di istana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota. Tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polkam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan, kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan mereka begitu berani gitu ya. Tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Panggi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat, harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu.
Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan, selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya. Dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Bange. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Ya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putaran menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih,
Kemensos itu mengelola, namanya istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Bangi. Ini menyoal menteri, Bang Bangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Bangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik, akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin, karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah, sekarang setelah dua kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur misalnya? Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap, dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu, karena lain soal kalau nanti Prabowo Gibran diusung oleh PDIP, mungkin masih bisa lah dijalin kasih. Tapi bisa dibayangkan Mbak, 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh,
nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah, artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan, Mbak, 6 bulan ya. Ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten, menunjukkan bahwa nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur, menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi backbone tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang collapse, Mbak. Jadi itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct list, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polkam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof. Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof. Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya. Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof. Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polkam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga bertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang, kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada Menteri aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya, baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi. Karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara Presiden dengan Menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan Presiden ketemu dengan Menteri ini, pasti dipertahankan. Kalau nggak, dinonjolkan. Jadi, kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian Menteri Menko menjadi tulang punggung Presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian, itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah, supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden. Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek, ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak. Semua menteri bertujuan untuk memihak, berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah
bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof. Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus bicara tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak. Karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan. Biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman, diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof. Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof. Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof. Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung di debat tidak mungkin Prof. Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh, bisa bisa ngaruh. Ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik ya, namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf dan juga orang Indonesia kan dermawan. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof. Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap simpatik dengannya Prof. Mahfud, karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof. Mahfud sendiri, kan selama ini Prof. Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof. Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof. Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof. Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya, sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak, kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof. Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang ngontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah, itu kekurangannya. Nah, sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi
akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi pernah berjuang dengan presiden, iya. Nah, jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur, karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam, sehingga potensi-potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi, karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang? Ya, sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf, ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara, bukan pekerjaan saya, masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain. Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, ambil presidennya, adili. Gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Pangi Syarwicaniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Pangi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Pangi Syarwicaniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga, karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip.
itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi-potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Panggi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Panggi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribunnews on Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Panggi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif, ya tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian Presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement Presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, ini konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan, dan saya nggak kaget Mbak
Mbak Nila, ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak Presiden bertarung, maka sebetulnya Presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, Presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari saya mengatakan waktu itu, Presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement Presiden tadi menunjukkan keberpihakannya boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan Presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral. Gitu. Kepanikan, bukan panik buy, ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24, akhirnya Presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini, bahwa ini akan ada satu putaran, dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN, kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah, kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari Presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh Presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan Presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya. Akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan, dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode Presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di istana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota, tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polkam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri.
Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan apa namanya, mereka begitu berani gitu ya. Tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Panggi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat, harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah, itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya.
Dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik, politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan Presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi Presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti Presiden ketika berstatement itu, Presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, Presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Bange. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Ya, soal apakah efeknya dengan dukungan Presiden, ya pasti Presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi Presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola, namanya istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan,
dijadikan bansos, BLT atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Bangi. Ini menyoal menteri, Bang Bangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga. Kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Pangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah, sekarang setelah debat 2 kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur misalnya? Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap. Dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu? Karena lain soal kalau nanti Prabowo Gibran diusung oleh PDIP mungkin masih bisa lah dijalin kasih, tapi bisa dibayangkan Mbak 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah, artinya mungkin daripada kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten, menunjukkan bahwa nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur. Menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja, saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi big bone tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang collapse Mbak. Itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang sekjen kabinet, menteri direct list, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polhukam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof. Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi
in interim ya, saya lupa namanya. Ya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya, Budi Ari. Kominfo. Nah itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polhukam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah konteks ini yang kemudian saya juga bertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada Menteri aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya, baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi, karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara presiden dengan menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan presiden ketemu dengan menteri ini pasti dipertahankan. Kalau nggak dinonjolkan. Jadi kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian menteri Menko menjadi tulang punggung presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah, supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden. Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak. Semua menteri bertujuan untuk memihak, berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus bicara tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak. Karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan. Biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi
Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof Mahfud, karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung di debat tidak mungkin Prof Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh, ya bisa bisa ngaruh. Ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik, sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik, ya namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf, dan juga orang Indonesia kan dermawan. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa, untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap simpatik dengannya Prof Mahfud, karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof Mahfud sendiri, kan selama ini Prof Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof Mahfud di situ yang mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya, sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu, Mbak. Kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah itu kekurangannya. Nah sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi pernah berjuang dengan presiden, iya. Nah jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur, karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam, sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi, karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang. Ya sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan
kita harus menghentikan Satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk Satgas Saksi Kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan, bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis, Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf. Ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara, bukan pekerjaan saya. Masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain. Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem, nanti deadlock, Mbak. Terjadi chaos. Tarik presidennya, ambil alih presidennya, adili. Gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Panggi Syarwi Caniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Panggi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Panggi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Panggi Syarwi Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain, karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Panggi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Panggi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribun Sound Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Panggi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Eh, tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu, bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif ya, tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar, presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah, dari statement presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, ini konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya, Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya, hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan, dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari saya mengatakan waktu itu, presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement presiden tadi menunjukkan keberpihakannya, boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral gitu. Kepanikan, bukan panik buy, ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24 akhirnya presiden turun gunung. Ya, itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini bahwa ini akan ada satu putaran dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat.
Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN, kemarin ada camat yang pakai baju 02 kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah, kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan presiden untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di istana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota. Tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polkam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan, kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa
ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Pangi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya, dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Pangi. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Iya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha
Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola, namanya istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara, dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Bangi. Ini menyoal menteri, Bang Bangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Bangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik, akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah, sekarang setelah dua kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data
tentang apa yang terjadi, kenapa saya harus mundur Ya. misalnya. Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau, beliau kan juga tidak akan dianggap. Dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu? Karena lain soal kalau nanti Prabowo Gibran diusung oleh PDIP mungkin masih bisa lah dijalin kasih, tapi bisa dibayangkan Mbak 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polkam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten menunjukkan bahwa boleh nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur. Menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi big bone, tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolap Mbak. Itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct man and direct please, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polkam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof. Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof. Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya. Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof. Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polkam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga bertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang, kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada menteri aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya, baik mundur saja, karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi, karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral, karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara presiden dengan menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan presiden ketemu dengan menteri ini pasti dipertahankan, kalau nggak dinonjolkan. Jadi kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian menteri Menko menjadi tulang punggung presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian, itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah, supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden.
Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek, ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak. Semua menteri bertujuan untuk memihak, berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk, ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP, kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat, Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertatanegara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof. Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus bicara tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi, untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya, kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak, karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan, biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof. Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof. Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof. Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung, di debat tidak mungkin Prof. Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral, nggak ngaruh atau ngaruh, bisa bisa ngaruh. Ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik, sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik, ya, namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf, dan juga orang Indonesia kan dermawan. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof. Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa, untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap simpatik dengannya Prof. Mahfud, karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof. Mahfud sendiri, kan selama ini Prof. Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof. Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof. Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip.
Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya, sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak, kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, Ya. jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah, itu kekurangannya. Nah, sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi pernah berjuang dengan presiden, iya. Nah, jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur, karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang. Ya, sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan Satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk Satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf, ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara, bukan pekerjaan saya. Masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain. Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, adili. Gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Pangi Syarwi Caniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribun Fokus.
kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Pangi, kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribuners on Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Pangi Syarwi Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ini melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribuners on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Pangi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribuners on Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Pangi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif, ya tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian Presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement Presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, ini konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan.
nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari, saya mengatakan waktu itu, presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement Presiden tadi menunjukkan keberpihakannya boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan Presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral. Gitu. Kepanikan, bukan panik ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24, akhirnya Presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini, bahwa ini akan ada satu putaran dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN, kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah, kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari Presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh Presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan Presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode Presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di istana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden
untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota. Tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah itu membuat Menko Polhukam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Panggi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat, harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip
menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya. Dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Pange. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Iya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola namanya, istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden, anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Dan ini
sangat keras permainannya. Nah sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Pangi. Ini menyoal menteri, Bang Pangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Pangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah sekarang setelah dua kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur misalnya? Itu kan lebih berkelas. Nah persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap. Dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu? Karena lain soal kalau nanti Prabowo, Gibran diusung oleh PDIP, mungkin masih bisa lah dijalin kasih. Tapi bisa dibayangkan Mbak, 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Nah ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten menunjukkan bahwa nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur. Menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya.
kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada kemudian Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi backbone tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolap Mbak. Jadi itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct and direct please, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polkam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya, Kominfo. Nah itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polkam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah konteks ini yang kemudian saya juga bertanya, sebenarnya kan PDIP juga bilang kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada menteri aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya, baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi, karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral, karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara presiden dengan menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan presiden ketemu dengan menteri ini pasti dipertahankan, kalau nggak dinonjolkan. Jadi kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian menteri Menko menjadi tulang punggung presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah, supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden. Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak. Semua menteri bertujuan untuk memihak, berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertatanegara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus mencari tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi, untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya, kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk,
Kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak, karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan, Mhm. biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung di debat tidak mungkin Prof Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral, nggak ngaruh atau ngaruh, bisa Ah, bisa ngaruh ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik, sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik ya, namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf, dan juga orang Indonesia kan dermawan. hmm. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap Mhm. simpatik dengannya Prof Mahfud, karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof Mahfud sendiri, kan selama ini Prof Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Ah, Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof Mahfud di situ yang hmm, mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya, sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak, kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, ya. jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah itu kekurangannya. Nah sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi Hmm. pernah berjuang dengan presiden iya. Nah jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi-potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang. Ya sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Ya. Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah.
Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis, Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf. Ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara. Bukan pekerjaan saya, masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain. Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, adili. Gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Panggi Syarwicaniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Panggi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Panggi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Panggi Syarwicaniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ini melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan, Mbak, semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain, karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi
pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Panggi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Panggi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribun Sound Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Panggi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif ya, tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar, presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu. Nah, pada konteks itulah kemudian presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, ini konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan, dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari saya mengatakan waktu itu, presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement presiden tadi menunjukkan keberpihakannya boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral. Gitu. Kepanikan, bukan panik ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian
kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24 akhirnya presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini bahwa ini akan ada satu putaran dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN, kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah, kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan. Dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di sana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota. Tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polkam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menhan Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk
legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan apa namanya, mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Pangi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, dan confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka, secara kasat mata, mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya, dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut.
Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Bangi. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Ya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola namanya, istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden, dan anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara, dan ini sangat keras permainannya. Nah, sekarang apa? Yang mengelola bansos, BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah, itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah, kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Bangi. Ini menyoal menteri, Bang Bangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga. Kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Bangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya
tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik, akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung, ya, tidak pekeuh, ya. Nah, kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah, sekarang setelah debat 2 kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur misalnya? Itu kan lebih berkelas. Nah, persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap. Dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu? Karena lain soal kalau nanti Prabowo, Gibran diusung oleh PDIP, mungkin masih bisa lah dijalin kasih. Tapi bisa dibayangkan Mbak, 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah, artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Ya. Nah, ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara, kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten menunjukkan bahwa nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur. Menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja, saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi big bone, tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolap Mbak. Itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang sekjen kabinet, menteri direct man and direct please, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polhukam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof. Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof. Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya. Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof. Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polhukam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga mempertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang, kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada Menteri aparatur negara ASN ya,
juga tidak diberdaya gunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya. Baik Hmm. mundur saja. Karena tidak diberdaya gunakan juga oleh Presiden Jokowi. Karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara Presiden dengan Menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan Presiden ketemu dengan Menteri ini pasti dipertahankan. Kalau nggak dinonjolkan. Jadi kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian Menteri Menko menjadi tulang punggung Presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian itu juga salah satu cara untuk membuat presiden efek jerah supaya presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment presiden. Kalau presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Hmm. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak semua menteri, bertujuan untuk memihak berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa presiden tidak punya trust, presiden tidak punya wibawa, dan presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang ya, kalau masih ada PDIP kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof. Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak perlu harus bicara tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi untuk apa juga gitu. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Jadi saya nggak tahu ya kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak. Karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan. Biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu buat menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman, diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof. Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden, dengan apabila nanti Prof. Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof. Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung di debat tidak mungkin Prof. Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh ya bisa bisa ngaruh ya. Jadi kalau mundur kemudian orang empatik sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik ya, namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf dan juga orang Indonesia kan dermawan. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya, tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof. Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap simpatik dengannya Prof. Mahfud karena memang udah terlambat juga kan. Tapi
bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof. Mahfud sendiri, kan selama ini Prof. Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof. Mahfud ini apa nggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof. Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan, minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Karena beliau Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof. Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya, sehingga beliau Menko, tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan, biasanya kan kita gitu Mbak, kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan, wah jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah kalau begitu Prof. Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah itu kekurangannya. Nah, sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu, berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi pernah berjuang dengan presiden, iya. Nah, jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur, karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang? Ya sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan Satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk Satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf, ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara, bukan pekerjaan saya, masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini.
Karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain, karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, ambil presidennya, adili. Gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Pangi Syarwi Caniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribun Sound Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Pangi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribun Sound Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Pangi Syarwi Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan. Minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof. Mahfud di situ yang mengintip. Itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat, tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam. Sehingga potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet. Rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Tribun Sound Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengatakan bahwa seorang presiden ini sebenarnya boleh berkampanye dalam kontestasi pemilu. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, seorang kepala negara atau presiden bahkan juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat ditanyakan perihal ada menterinya yang berasal dari bidang non-politik, kemudian ikut aktif berkampanye di masa kontestasi Pilpres ini. Kira-kira bagaimana kemudian komentar pengamat dan juga analisanya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo ini? Sudah langsung tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi, apa kabar? Malam Mbak Nila, malam Tribuners. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Pangi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam program Tribun Sound Focus. Ini Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak ke calon presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Pangi, silahkan. Satu kata mengejutkan ya, dan membuat kita kaget ya. Tetapi ini yang membuat kita dari awal sudah kekhawatiran itu bahwa ketika statement itu muncul, itu membuktikan bahwa pemilu kita tidak lagi lapangan datar, Mbak Nila. Pemilu kita sudah inequality, tidak lagi setara, dan tidak lagi freedom ya, kebebasan itu dijunjung tinggi. Bagaimana intimidasi terus terjadi, pelarangan, pencabutan ya. Jadi kan roh dari demokrasi, starting point dari demokrasi sebetulnya kan nilainya adalah adanya kesetaraan. Nah, yang kedua adalah adanya kebebasan. Nah, ketika presiden terlibat di dalam politik aktif, ya tidak lagi bebas aktif dalam konteks partisan, presiden boleh berpihak, presiden boleh mengkampanyekan calon presiden, dan selalu kemudian disampaikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar presiden tidak boleh mengkampanyekan calon tertentu,
Nah, pada konteks itulah kemudian Presiden juga menyatakan bahwa ini tidak ada potensi sepanjang silakan berkampanye, silakan memihak, sepanjang tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan fasilitas negara. Nah, di dalam konteks ini saya membaca ini lapangan kita sekarang terus terang sudah dari statement Presiden tadi, starting point-nya adalah pemilu kita sudah partisan, pemilu kita sudah becek, dan lapangan sudah tidak datar lagi. Nah, ini konsekuensinya tidak main-main. Nanti pemilu kita diskriminatif, di mana-mana akan terjadi kecurangan, nanti susah mengontrol aparatnya, ASN-nya, karena bagaimanapun aparat itu kan TNI dan Polri, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Panglima tertingginya Presiden. Nah, Presiden sudah memberikan kode keras bahwa sinyal boleh mengkampanyekan calon presiden tertentu, tidak ada larangan, meskipun yang video viral sebelumnya Pak Jokowi kan mengatakan pada waktu yang bersamaan beberapa bulan sebelumnya Presiden mengatakan akan netral, akan tidak berpihak, kan begitu. Faktanya ternyata sesuai dengan prediksi saya sudah mengatakan ya hampir 3 bulan yang lalu, bahkan ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden, ketika beliau melahirkan anak haram konstitusi yang kemudian merubah dari pasal penambahan pernah menjabat sebagai kepala daerah, sejak itu saya juga sudah berkesimpulan dan saya nggak kaget Mbak Nila ketika Presiden berstatement hari ini hanya bagian dari kausalitas sebab akibat dialektika saja. Saya sudah mengatakan ketika anak presiden bertarung, maka sebetulnya presiden itu tidak bisa netral. Presiden akan partisan, presiden akan terlibat, dan tidak akan. Dan yang kedua, statement saya juga pernah menyatakan, kalau elektabilitasnya Pak Prabowo itu stagnan, tidak ada kenaikan tren pertumbuhan, deadlock di situ, maka per tanggal 20 Januari, saya mengatakan waktu itu, Presiden akan turun tangan, tidak akan membiarkan kondisi ini dengan posisi elektabilitas yang stagnan. Nah, statement Presiden tadi menunjukkan keberpihakannya boleh mengkampanyekan Prabowo, Gibran, dan Presiden punya hak secara politik, itu menunjukkan adalah, istilahnya saya adalah kepanikan elektoral. Gitu. Kepanikan, bukan panik ada panik buying, ada panik elektoral. Nah, ini panik elektoral yang kemudian kesimpulan saya hari ini terbukti faktanya, walaupun saya hanya mengatakan tanggal 20, tapi sekarang tanggal 24 akhirnya Presiden turun gunung. Ya. Itu menunjukkan apa? Elektabilitas Prabowo Gibran sudah stagnan. Dan dari data fakta itu menunjukkan bahwa kampanye, misalnya mengkampanyekan, menggiring opini bahwa ini akan ada satu putaran dan seterusnya. Tetapi dari fakta dan data dari lembaga survei yang kredibel sebetulnya, kan tidak ada angka yang melebihi angka 50% sejauh per hari ini. Tapi kalau kampanyenya tetap satu putaran, itu namanya bukan kampanye, itu bukan metodologi, itu bukan hasil survei. Tapi itu adalah penggiringan opini publik. Nah, kepanikan itu terjadi dengan kemudian nanti akan ada uang, ada barang, ada penetrasi aparat. Kemudian juga keterlibatan misalnya ASN, kemarin ada camat yang pakai baju 02, kemudian dianggap tidak melanggar. Terus nanti ada PLT kepala daerah, kita punya PLT yang sumber kekuasaannya langsung dari Presiden, dari Menteri Dalam Negeri, karena PLT kita adalah yang saya singgung sebelumnya, adalah PLT terlama dalam sepanjang sejarah Republik berdiri. Biasanya PLT 6 bulan, sekarang PLT bisa 2 tahun. Dan itu dibuat oleh Presiden untuk kepentingan politik elektoralnya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, harusnya kan PLT nggak boleh lama-lama. Harusnya pemilu itu kan reguler. Nah, apa tujuannya? Ternyata PLT untuk kemenangan Presiden, untuk membantu menggendong anaknya. Nah, belum menteri-menteri hari ini. Menteri saya lihat udah kehilangan intensitas, kehilangan fokus, kehilangan arah. Misalnya Prof. Mahfud tidak lagi bisa fokus di Menko Polkamnya. Kemudian Pak Prabowo nggak bisa konsentrasi lagi menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kemudian ada juga Menteri Erick Thohir nggak akan fokus lagi mengurus BUMN, akan sibuk menggendong Gibran. Bahkan beliau mengatakan sepertiga dari sumber dayanya akan digunakan, sumber daya ekonomi Indonesia sepertiga ada di tangannya, akan resourcesnya, effortnya akan diupayakan
effort untuk memenangkan Prabowo Gibran, artinya menggendong Gibran untuk kemenangan, ya. Dan Erick Thohir pasang badan di situ. Nah, belum Menteri Bahlil, Menteri Luhut, banyak sekali Mbak, hampir semua menteri menurut saya akan pasang badan, apalagi kode presiden jelas bahwa menteri boleh berpihak, menteri boleh berkampanye. Nah, itu sudah clear banget. Jadi jangan-jangan nanti memang Prabowo Gibran ini akan digendong oleh semua menteri yang ada di sana. Nah, kalau ini terjadi, maka menurut saya narasi tentang wacana tentang impeachment itu realistis, Mbak. Itu masuk akal akhirnya. Jadi itu bukan nakut-nakuti sebetulnya, tapi faktanya kok nggak akan segampang itu kan. Tetapi yang bisa menghentikan itu hanya satu sumber kekuasaannya adalah terakhir legitimasi pada presidennya. Jadi mendelegitimasi presiden untuk menghentikan langkah-langkah menteri yang menggendong Prabowo Gibran, tadi aparat yang menggendong Prabowo Gibran untuk menang, bulian ASN, kepala desa, kemudian kepala daerah atau PLT. Sekarang misalnya Khofifah misalnya, tidak cuti, tidak berhenti, dia berkampanye tentang Prabowo Gibran, padahal beliau menteri sebagai gubernur aktif di Jawa Timur misalnya. Dan itu yang kedua begini juga saya Mbak Nila, saya lihat ya, tidak ada sebenarnya kan dulu ketika ada calon presiden wakil presiden kan mereka harus berhenti sebagai kalau Gibran harus berhenti sebagai wali kota, tapi presiden mengatakan mengizinkan bahwa tidak harus berhenti. Nah, itu membuat Menko Polhukam waktu itu nggak berhenti ya, kemudian Menham Prabowo nggak berhenti. Padahal itu sangat akan lebih berkelas, akan lebih baik ketika mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, mereka harusnya berhenti sebagai kepala daerah, sebagai menteri. Tapi kemudian maksud saya Pak Presidennya mengizinkan tidak perlu berhenti. Jadi inkonsistensi ini terus terjadi. Pertama adalah inkonsistensi Presiden pernah mengatakan harap menteri untuk fokus, untuk berkonsentrasi, supaya kepentingan menjadi menteri itu adalah kepentingan rakyat. Nah, sekarang menteri fokus pada bukan pelayanan rakyat, tapi pelayanan terhadap kelompok golongan, terutama akan menggendong anak yang namanya Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi. Itu yang akan diperjuangkan. Jadi nggak akan lagi kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, saya mengatakan, kalau ini menurut saya sudah pada titik nadir yang paling mengkhawatirkan. Ini gejala demokrasi yang sudah mulai pada level indeks yang titik nadir paling rendah, bahwa ini berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti, saya nggak membawa narasi pesimis, tapi ini akan membahayakan terkait dengan indeks kualitas demokrasi kita, termasuk legitimasi pemilu besok. Karena kalau statement presiden itu bukan statement yang biasa, itu statement yang pengaruhnya dahsyat banget, pengaruhnya luar biasa. Efeknya apa? Nanti kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Bahkan banyak yang kemudian secara terbuka, bakal banyak orang yang akan tidak lagi takut-takut, bakal banyak kemudian yang orang dengan mata telanjang, dengan mereka begitu berani gitu ya, tidak ada lagi kekhawatiran gitu. Jadi norak lah ya menampilkan mereka akan berpihak kepada Prabowo Gibran. Ini sekaligus statement Presiden Jokowi bisa membuka gerbang untuk orang-orang lainnya untuk kemudian juga sama-sama bisa mengatakan bahwa ya boleh untuk kemudian menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi ada hal yang dipungkiri bahwa memang iya ini adalah tangan panjang dari bagaimana Presiden Jokowi berupaya untuk kemudian bisa memenangkan sang putra, dalam hal ini Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres. Apakah dari rangkaian yang kemudian disampaikan Bang Panggi itu sudah clear, confirm bahwa memang ya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, Bang? Iya, confirm dan Presiden akan melakukan. Jadi ini yang kemudian menginjak-injak ya harkat martabat, harga diri dan simbol negara kita. Jadi saya tidak tertarik bicara Jokowi, tapi saya lebih tertarik Presiden. Karena yang kita bahas dalam diskusi ini adalah Presiden, bukan Jokowi. Jokowi nggak penting, kecil banget gitu. Dan itu nggak ngaruh bagi saya, nggak penting orangnya. Tetapi kalau Presiden yang kita bahas hari ini, ayo kita berpikir tentang ini kejahatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena efeknya itu semua nanti ke bawah, itu tidak akan ada yang netral lagi. Semuanya akan partisan, semuanya akan berpihak, semuanya akan berkampanye. Dan mereka tidak akan takut-takut, bahkan nanti secara terbuka
secara kasat mata mereka akan mempertontonkan bagaimana keberpihakan itu. Karena ini yang kemudian membahayakan bukan pada presidennya, tapi dalam konteks praktek ketatanegaraan. Selalu kan bicara bahwa apa yang dilanggar presiden tidak melanggar kok, presiden boleh berkampanye kok, itu hak politik. It's okay, come on, saya sepakat itu. Tapi sorry to say, presiden tidak hanya presiden, ini ada ASN, ada aparat, ada kepala desa, ada PLT, ada kepala daerah, ada menteri. Mau diapain ini? Kalau seperti ini, presiden ngomongnya ikut, katanya presiden nggak boleh miring-miring, ya mereka nggak boleh miring-miring nih. Kalau sudah itu perintah presiden, ya mereka harus ikut. Nah, sekarang bagaimana membedakan? Jadi menurut saya presiden jahat ya secara ketatanegaraan, secara prinsip menjaga adab berpolitik ya. Fatsun politiknya presiden ini jahat. Praktek ketatanegaranya kotor menurut saya. Jadi merusak sendi-sendi kehidupan, harga diri, martabat, wibawa bangsa sebagai nation state, negara bangsa yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan freedom, kebebasan, dan memberikan kesempatan kepada siapapun, setiap warga negara untuk bertarung. Nah, setelah masuknya nepotisme, dosa kedua adalah masuknya anak haram konstitusi. Dosa ketiga adalah hari ini wibawa, harkat, martabat presiden tidak ada harganya. Betul-betul ini tidak akan ada legitimasi dari rakyat. Dan saya mengatakan, ini bukanlah persoalan sepele. Saya nggak menakut-nakuti. Ini persoalan yang gawat. Ini saya katakan adalah lonceng kematian demokrasi kita. Ini adalah sesuatu yang sudah alarm demokrasi kita sudah pada titik yang paling berbahaya. Dan ada kemungkinan bahwa kualitas demokrasi kita akan menghalalkan segala cara, menginjak-injak etika, tidak ada adab politik, tidak ada fatsun politik, dan ini kemudian high politik kelas tinggi akan tenggelam, akan ditiarapkan. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi bicara konteks etika, dan presiden tidak mau bicara etika. Presiden tidak mau bicara patut atau tidak patut. Presiden hanya mengatakan, saya nggak melanggar. Kalau melanggar, silakan tunjukkan pasal mana. Padahal etika itu jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum itu adalah, bagi saya, pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum. Karena etika itu di atas norma hukum. Tapi bagi presiden bahwa kami tidak melanggar, saya nggak melanggar. Kalau ada yang melanggar, tunjukkan pasal mana. Pasti presiden ketika berstatement itu, presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pakar-pakar hukum tata negara, seperti Yusril atau yang lain, bahwa beliau boleh nggak kampanye, beliau boleh berpihak nggak. Pasti beliau sudah mendapatkan wejangan nasihat dari orang-orang yang pakar-pakar tersebut. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, praktek bernegara, praktek ketatanegaraan, presiden ini adalah presiden yang paling jahat yang ada kita punya hari ini. Oke, baik Bang Bangi. Ini untuk kemudian kaitannya bagaimana kemenangan paslon nomor 2 ini tidak bisa dipungkiri. Apa dampak yang kemudian akan terjadi dengan statement Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian sentimen yang juga muncul di publik ini mempengaruhi elektabilitas atau elektoralnya justru nanti akan melejit-lejit, Bang? Iya, soal apakah efeknya dengan dukungan presiden, ya pasti presiden sangat level confident ya. Lagi-lagi presiden akan level confident bahwa dengan turun gunungnya beliau, dengan berpihaknya beliau, dengan berkampanye untuk 02, beliau yakin elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah tadi kekuatan sepertiga pengusaha Boy Thohir dan Erick Thohir itu, dia yakin bahwa satu putarannya menang. Jadi dia percaya banget. Sehingga keyakinan itu tidak meragukan beliau bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk turun. Nah, semua menteri dikerahkan dengan seluruh tenaganya, dengan sumber dayanya. Persoalannya tidak seindah itu, Mbak Nila. Persoalannya jauh lebih rumit dan complicated. Bagaimana kita bisa membedakan antara abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara sebagai menteri aktif, sebagai kepala daerah aktif, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai wali kota misalnya. Bagaimana cara kita membedakannya? Ini nggak gampang. Sebagai menteri aktif biasa, sebagai pejabat negara, sebagai calon presiden dan wakil presiden, atau sebagai anak wakil presiden. Sekarang contoh-contoh kasus, misalnya nih, Kemensos itu mengelola namanya, istilahnya itu ada dana dana bantalan sosial, ada BLT, ada Raskin ya. Nah, ketika Ibu Risma yang menjadi menteri di situ dan Risma mendukung Ganjar Pranowo, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dana yang dikelola oleh Kemensos selama ini mengelola BLT atau bansos atau
bantalan sosial lainnya, sekarang skemanya apa? Dimigrasikan, dipindahkan ke pos baru. Sekarang urusan-urusan itu tidak lagi di Kemensos. Apakah itu bukan penyalahgunaan kekuasaan itu? Abuse of power. Padahal selama ini itu urusan yang Kemensos. Tapi karena ini adalah tahun politik elektoral, karena ada anak presiden, dan anak presiden ini harus digendong untuk menang, pekerjaan menteri yang tadinya ada hilang hari ini, Mbak. Tidak diberdaya gunakan. Artinya Bu Risma hari ini nganggur karena nggak ada pekerjaan, karena pekerjaan dia diambil alih begitu luar biasanya, mengotak-atik, dan itu terlalu terang ya, terlalu norak, dan tidak ada basa-basi di situ. Itu yang disebut dengan menghalalkan segala cara, dan ini sangat keras permainannya. Nah sekarang apa? Yang mengelola bansos BLT itu sudah ganti kementeriannya, Mbak. Nggak tahu menteri apa itu yang garap sekarang. Nah itu bagaimana kita mengatakan bahwa pemilu ini masih fair, pemilu yang masih tidak diskriminatif, pemilu yang masih yang tidak partisan, pemilu yang tidak becek. Di mana proses yang mengatakan tidak ada abuse of power atau fasilitas negara digunakan? Nah kalau ingin fair ya harusnya BLT dihentikan saja, kan itu baru fair. Atau bansos itu diberhentikan saja, nanti diteruskan setelah tahun politik, setelah 14 Februari. Kan fair itu. Tapi nggak mau, tetap dilakukan, kemudian kementeriannya dipindahkan yang ngelola tadi. Karena takut itu untuk digunakan untuk kepentingan Ganjar gitu. Nah, itu saja, Mbak. Itu sebenarnya sudah melanggar konstitusi sebenarnya. Mereka sudah berkhianat. Ada potensi disalahgunakan, dijadikan bansos, BLT, atau Raskin untuk komunitas politik elektoral dalam rangka menggendong yang namanya anak presiden yang namanya Gibran. Oke, baik Bang Pangi. Ini menyoal menteri, Bang Pangi menyinggung soal beberapa menteri yang kemudian aktif dalam kampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu ya. Ini juga ada menteri yang juga masih aktif dan juga merupakan calon wakil presiden, yang mana Menko Polhukam ini Prof. Mahfud juga kemudian bersamaan dengan statement dari Presiden Joko Widodo boleh berkampanye, ini Prof. Mahfud justru mengatakan dalam waktu dekat atau begitu ya, dirinya siap untuk kemudian mundur dari jabatannya. Dan yang menarik adalah kemudian bagaimana Prof. Mahfud menyinggung agar pejabat ini tidak menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas negara demi kepentingan kampanye. Terkait apa yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, bagaimana Bang Pangi melihatnya? Ya, dalam konteks misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, ini kan rohnya, nilai perjuangannya ini mulia sebetulnya. Cuma Prof. Mahfud sebenarnya menurut saya tidak terlambat, tapi sebetulnya jauh lebih baik, akan berkelas kemarin ketika Prof. Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden, maka pada waktu itu per hari itu beliau mundur sebagai Menko Polhukam. Itu jauh lebih berkelas. Sehingga kemarin beliau untuk mengkritik Gibran tidak nanggung ya, tidak pekeuh ya. Nah kemarin kan bagaimanapun dalam debat ya Prof. Mahfud agak kesulitan kan, karena bagaimanapun beliau menjadi Menko Polhukam karena atasannya ayahnya Gibran kan gitu. Jadi nggak mungkin beliau menyerang begitu ya, membuat serangan balik yang membuat KO itu atau menyerang habis-habisan, nggak mungkin karena nggak enak kan gitu. Jadi beban. Nah sekarang setelah debat, 2 kali debat baru mundur. Jadi kalau pertama itu mundur kan bagus. Kemudian beliau lebih leluasa untuk membuka data-data tentang apa yang terjadi. Kenapa saya harus mundur misalnya? Itu kan lebih berkelas. Nah persoalannya kenapa mundurnya baru sekarang? Nah, sebetulnya walaupun ini nggak terlambat, sebenarnya konteks ini bisa terlambat, bisa tidak terlambat, tetapi menurut saya memang Prof. Mahfud sudah mempertimbangkan. Kalaupun beliau tidak mundur, per tanggal 14 Februari dan setelah itu, mau menang beliau, mau kalah beliau kan juga tidak akan dianggap, dan secara chemistry politik nggak nyambung juga di istana. Mau ngapain di istana kan begitu, karena lain soal kalau nanti Prabowo Gibran diusung oleh PDIP mungkin masih bisa lah dijalin kasih, tapi bisa dibayangkan Mbak 14 Februari mau ngapain Prof. Mahfud gitu sebagai Menko Polhukam itu. Karena menurut saya ya secara beban moral, secara nuansa kebatinan udah nggak klik itu loh, nggak ketemu lagi titiknya, karena titik kulminasinya udah beda pasti ya. Nah artinya mungkin daripada, kan kalau dari Februari sampai Oktober kan lumayan Mbak, 6 bulan ya. Nah ya lebih baik mundur dari sekarang sih menurut saya gitu. Nah, karena nanti juga nggak enakan mau ngapain gitu. Nah, kalau soal mundur-mundur ini karena ada abuse of power, karena tidak mau menggunakan fasilitas negara,
kita kan berharap memang dari awal semua menteri yang maju, calon presiden yang maju, baik itu menteri maupun wali kota kan memang harus mundur. Tapi presiden kan inkonsisten menunjukkan bahwa boleh nggak harus mundur misalnya. Kemudian menteri boleh rangkap jabatan. Kemudian menteri nggak harus mundur. Menteri boleh mengkampanyekan dan berpihak kepada salah satu. 02 saja saya bilang boleh berpihak kepada 02. Tidak harus mundur dan boleh berkampanye untuk 02. Intinya begitulah sebenarnya. Nah, fakta ini yang terbukti adalah kita mempelajari, mencermati kalau misalnya ya menteri-menteri Menko ini mundur ya, termasuk misalnya Sri Mulyani katanya juga akan mundur karena ada tekanan dalam keuangan salah satu kementerian katanya Kementerian Pertahanan yang membuat beliau nggak nyaman misalnya. Kemudian beliau ingin mundur. Terus ada juga Basuki diisukan juga wacana mundur. Kemudian ada Retno dan seterusnya. Kalau menteri-menteri Menko dan menteri-menteri yang menjadi sekarang ini menjadi backbone tulang punggungnya Pak Jokowi mundur, ditambah menteri dari PDIP juga mundur, itu memang kolap, Mbak. Itu vacuum of power, itu sudah pasti instabilitas. Tapi kalau hanya Mahfud saja yang mundur, menurut saya tidak akan terlalu mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Toh Pak Jokowi juga tinggal mencari siapa penggantinya. Biasanya selera Pak Jokowi awal-awal dulu memang menteri yang second kabinet, menteri direct man and direct please, menteri yang profesional. Tetapi besok Pak Jokowi ya berubah lagi katanya, cari menteri Menko Polkam yang loyal dan yang mau pasang badan untuk saya, kira-kira begitu. Karena Prof. Mahfud juga merasa tersinggung selama ini kan, ketika kemarin ada menteri luar negeri, ada menteri in apa satu lagi in interim ya, saya lupa namanya. Nah, itu kan harusnya tuh Prof. Mahfud kan, tapi kemudian itu jadinya ke Muni ya, ke area Budi Ari ya. Budi Ari. Kominfo. Nah, itu kan juga chemistry yang membuat mungkin Prof. Mahfud udah nggak nyaman juga sebetulnya. Kok beliau harusnya kan Menko Polkam bukannya Budi Ari, harusnya in interim Menteri Luar Negeri itu. Nah, konteks ini yang kemudian saya juga bertanya sebenarnya, kan PDIP juga bilang, kita mundur ini sebenarnya kita mau mundur menteri semuanya akan menarik diri dari PDIP. Tapi Ibu Mega melarang. Kan itu konteksnya. Kenapa Ibu Mega melarang? Karena kepentingan rakyat lebih diutamakan dari kepentingan PDIP-nya. Nah, tetapi dalam konteks sekarang misalnya Kemensos nggak diberdayagunakan lagi seperti Risma, pekerjaannya diambil oleh ke pos yang lain, beliau sebagai Kemensos nggak lagi menyalurkan bansos gitu ya. Kemudian ada Menteri aparatur negara ASN ya, juga tidak diberdayagunakan semaksimal mungkin gitu. Kalau begitu untuk apa juga, lebih baik memang mundur sih menurut saya, baik mundur saja. Karena tidak diberdayagunakan juga oleh Presiden Jokowi. Karena nggak sesuai dengan kepentingan politik elektoral. Karena persamaan kepentingannya nggak ketemu antara Presiden dengan Menteri ini. Nah, kalau persamaan kepentingan Presiden ketemu dengan Menteri ini, pasti dipertahankan. Kalau nggak, dinonjolkan. Jadi, kalau itu terjadi, semua PDIP menarik menterinya, kemudian Menteri Menko menjadi tulang punggung Presiden atau backbone-nya Pak Jokowi mundur, maka itu vacuum of power, Mbak. Itu pasti instabil. Nah, itu yang kemudian, itu juga salah satu cara untuk membuat Presiden efek jerah, supaya Presiden berhenti untuk cawe-cawe. Mungkin itu juga salah satu wacana kalau tidak berhasil untuk impeachment Presiden. Kalau Presiden terlalu jauh masuk ke dalam konteks membuat noda terhadap demokrasi kita, membuat pemilu kita menjadi becek, ya, pemilu kita yang tidak setara. Jadi masuknya anak Presiden itu, Mbak, itu sebenarnya pemilu kita udah nggak setara sebetulnya. Itu yang saya udah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau anak presiden bertarung, ini pemilu udah nggak setara. Pemilunya udah diskriminatif. Pemilunya udah untuk bagaimana semua menteri, semua kepala daerah, semua aparat desa, semua ASN atau semua yang hari ini ke PLT itu ditujukan untuk berkampanye, untuk memihak. Semua menteri bertujuan untuk memihak, berkampanye, untuk menggendong Gibran menjadi calon presiden. Itu adalah menurut saya Presiden sudah menghinakan dirinya pada titik nadir yang paling rendah, bahwa Presiden tidak punya trust, Presiden tidak punya wibawa, dan Presiden sudah menginjak-injak yang namanya harkat martabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah nation state yang terkutuk ya, sebagai Presiden yang sebetulnya sudah tidak fair, sudah sangat diskriminatif dan kehilangan akal sehat menurut saya. Karena memang
Ya, kalau masih ada PDIP kan PDIP masih bisa mengingatkan presiden kayak model begini. Lagi-lagi ingat Mbak, saya nggak pernah bicara Jokowi di sini. Saya hanya bicara presiden. Hmm. Dalam konteks presiden sebagai menjalankan praktek bertata negara, praktek ketatanegaraan, ini adalah presiden yang sangat jahat dalam pemilu kali ini. Bagaimana kemudian dengan lampu hijau juga dari Presiden untuk Prof. Mahfud apabila memang akan mundur dari jabatannya, Bang Pangi? Ya, itu kan menunggu tanggal kapan. Menurut saya mundur ya mundur saja, nggak Aha. perlu harus mencari tanggal sih menurut saya. Kalau memang udah nggak perlu dipertahankan lagi untuk apa juga gitu. Hmm. Dan toh juga tidak akan dihargai juga kan di situ. Oke. Jadi saya nggak tahu ya kenapa juga menteri-menteri ini masih mengkalkulasi, menghitung ulang untuk kalau mereka tertekan, mereka nggak nyaman, harus kan mundur. Tapi mereka juga mundur kan juga takut-takut, Mbak. Karena permainan presiden selama ini tuh kan kayak ada kartu-kartu gitu loh. Kalau orang mau mundur, nanti ditakut-takuti dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, sehingga menteri-menteri ini juga nggak berani kan. Mhm. Biarkan mereka bersalah, akhirnya dijebak, akhirnya punyalah kartu mati ya. Nah, kalau udah kartu mati, nanti ditakut-takuti tuh. Itu Mbak Menteri kita juga khawatir juga. Tapi kalau menterinya bersih aman, ya sebenarnya kalau sudah tidak nyaman, diintervensi untuk kepentingan menggendong anak presiden dan itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan dengan chemistry, ya mundur-mundur aja sih menurut saya. Oke, nggak jadi masalah untuk kemudian mundur. Ini kan di sisa 3 minggu juga Bang Pangi kontestasi Pilpres 14 Februari begitu ya. Ini kalau Prof. Mahfud sendiri yang juga merupakan calon wakil presiden dengan apabila nanti Prof. Mahfud mundur, ini juga bisa menjadi penegasan juga positioning dari Prof. Mahfud. Karena tadi Bang Pangi juga sempat menyinggung di debat tidak mungkin Prof. Mahfud kemudian mengutarakan banyak hal karena di atasnya masih ada sosok presiden begitu. Ya sebenarnya nggak tahu juga untuk kepentingan elektoral nggak ngaruh atau ngaruh bisa iya Ah. bisa ngaruh ya. Misalnya kalau mundur kemudian orang empatik sama dengan Menko Polkam dulu Pak SBY mundur kemudian orang ramai-ramai empatik ya namanya orang Indonesia kan pelupa dan pemaaf dan juga orang Indonesia kan dermawan. Hmm. Kemudian orang Indonesia juga mudah iba, mudah berempati kan. Nah dengan mundurnya tetapi saya nggak tahu apakah itu yang dicari oleh Prof Mahfud atau beliau ingin membuka hal yang lebih besar lagi supaya beliau nggak terbebani gitu untuk mengkritik lebih leluasa untuk melawan atau menyampaikan dengan data-data soal fakta yang terjadi hari ini. Tapi untuk kepentingan elektoral ya belum tentu juga punya efek gitu ya terhadap Mhm. simpatik dengannya Prof Mahfud karena memang udah terlambat juga kan. Tapi bagaimanapun kalau setelah 14 Februari beliau mundur justru nggak ada efek apa-apa lagi kan. Ini kalau untuk kemudian mundurnya Prof. Mahfud sendiri, kan selama ini Prof. Mahfud juga dikenal Bang Pangi sebagai sosok dengan kinerja yang juga cukup bagus begitu ya di Kemenpolhukam. Ini dengan nantinya mundurnya Prof. Mahfud ini apa enggak kemudian akan berpengaruh juga ke 03? Ya, sebenarnya Prof Mahfud mundur itu ada sisi moderat dan kelebihan kekurangannya, Mbak. Ah. Misalnya begini, kalau sisi kelebihannya, kalau Prof Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada potensi abuse of power, potensi manipulasi, potensi kecurangan minimal lawan-lawan yang lain ingin melakukan kecurangan agak segan juga karena ada Prof Mahfud di situ yang mengintip. Karena itu Menko Polhukam gitu. Jadi beliau punya data, beliau punya pasukan juga. Beliau bisa mengawal, mengontrol. Termasuk misalnya Presiden Prof Mahfud ini juga misalnya ada rencana untuk mendirikan Satgas pemilu curang misalnya ya. Nah, artinya itu kan bagus ya sehingga beliau Menko tapi beliau juga bisa untuk mematikan ruang gerak supaya tidak adanya kecurangan yang masif gitu. Beliau bisa mengintip ada. Jadi kalau ada yang ngintip kan biasanya kan kita gitu Mbak. Kalau ada yang ngintip kita juga hati-hati kan. Wah, Ya. jangan-jangan kita diawasi nih, jangan deh. Nah, kalau begitu Prof Mahfud keluar dari gelanggang, keluar dari Menko Polkam, ya mereka leluasa kan bergerak, nggak ada yang kontrol kan, nggak ada yang ngintip. Nah itu kekurangannya. Nah sisi kelebihannya mungkin menunjukkan bahwa beliau ingin lebih bertarung tidak setengah hati, gitu berjuang, kemudian tidak terbebani untuk berdebat atau untuk berdiskusi. Jadi akan lebih siap untuk perang opini gitu ke depannya, karena bukan lagi anak atau bawaan dari presiden, tapi pernah berjuang dengan presiden iya. Nah jadi itu juga mungkin PDIP tidak mengizinkan Mbak semua menterinya mundur karena bukan hanya soal kepentingan rakyat tapi supaya pemilu tetap bisa ada yang kontrol dari dalam sehingga potensi-potensi abuse of power atau penggunaan fasilitas negara atau potensi apa namanya
pemilu yang tadi itu bau amis yang kecurangan itu bisa diantisipasi karena menteri-menterinya yang dari Ganjar itu masih ada di kabinet gitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Pangi, tadi banyak hal bagaimana kemudian tantangan Presiden melakukan semua hal ini demi berjalannya kontestasi Pilpres 2024. Masih ada sisa waktu 3 minggu lagi menuju 14 Februari 2024. Saya mau minta imbauan dari Bang Pangi, bagaimana kemudian publik ini bisa bekerja juga untuk menjaga demokrasi agar hal-hal yang dilakukan di level-level atas ini tidak berdampak juga pada kontestasi, Bang? Ya, sebenarnya yang saya puji itu adalah Bu Mega ya. Bu Mega itu pernah menjadi calon presiden dan beliau adalah presiden incumbent dan beliau kalah. Itu artinya apa? Pemilunya waktu itu adalah pemilu yang tidak partisan, pemilu yang saya yakin pemilu yang paling bersih, pemilu yang jurdil dan luber, tidak hanya lagu lama kaset usang. Sekarang jurdil dan luber itu kan jadi lagu lama kaset usang kan, karena pemilunya faktanya tidak seperti itu. Nah, beliau bisa bayangkan Mbak Nila, beliau presiden yang terpilih, kemudian incumbent maju lagi tapi kalah. Nah, kok bisa kan? Nah, itu pemilunya betul-betul fair kan, pertarungannya betul-betul luar biasa. Jadi saya melihat bahwa rakyat harus mengontrol, mengawasi perjalanan demokrasi kita. Dan bau amis seperti ini harus kita harus kita netralisir bau-bau seperti ini, dan kita harus menghentikan Satgas ini harus dibentuk sebanyak mungkin, termasuk Satgas saksi kecurangan, kemudian ada NGO, kelompok kepentingan bergerak, ada ratusan jutaan mata dengan video nanti memviralkan semua perilaku kecurangan dari aparat ya. Jadi kalau nanti ada aparat yang berantem sama rakyat, yang salah siapa? Presidennya, Mbak. Nanti kalau ada lurah yang berantem sama rakyat, itu presiden yang salah. Nanti kalau ada kemudian PLT yang berantem sama partai sama yang lain karena berpihak, salahkan presidennya. Kemudian kalau nanti ada menteri yang berpihak, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, tapi kan susah sekali membedakan antara menggunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dengan tidak. Itu kan tipis-tipis Mbak, mudah tergelincir. Dan untuk membuktikannya kan nggak gampang. Biasanya kan kita gitu. Ya kalau ada penggunaan fasilitas negara, ada abuse of power, silakan dibuktikan. Ya sorry to say, mohon maaf, ngapain saya membuktikan? Saya nggak digaji negara, bukan pekerjaan saya. Masa saya suruh membuktikan? Anda dong yang buktikan. Anda yang dibayar pajak, pajak dibayar untuk gaji Anda. Masa kita disuruh membuktikan pelanggaran? Kan nggak fair. Nah begitu. Jadi rakyat harus bergerak untuk menghentikan ini, karena kita nggak bisa berharap lagi kepada kekuatan yang lain. Karena udah jelas Presiden sudah menginstruksikan untuk menteri berpihak, menteri berkampanye. Presiden sudah membuktikan, meminta PLT untuk berpihak dan berkampanye. Presiden sudah menginstruksikan kepala daerah, desa, lurah, semuanya untuk berpihak dan berkampanye untuk 02. Nah, kalau itu terjadi, ya, nanti akan berhadapan dengan rakyat. Nah, kalau itu berantem nanti deadlock, Mbak, terjadi chaos, tarik presidennya, ambil alih presidennya, adili. Gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Pangi Syarwi Caniago, ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, untuk kebersamaannya dalam program Tribunnews on Focus kali ini. Semoga di lain kesempatan Bang Pangi kemudian kita bisa berbincang lagi untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda dan juga Bang Pangi Syarwi Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sisi kelebihannya, kalau Prof. Mahfud itu masih Menko Polkam, beliau itu kan bisa mengintip gitu. Beliau masih mengintip ada